Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah senantiasa berikan pada kita semua, yang Allah karuniakan pada kita semua. Maka hendaknya kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini merupakan atau ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Allah juga berfirman, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Kemudian yang kedua, salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga Nabi, kepada anak-anak keturunan Nabi yang beragama Islam, kepada sahabat-sahabat Nabi, pada istri-istri Nabi, ya, pada tabi'in, tabi'it tabi'in, dan juga orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Tapi kepada ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, dalam hal ini kita akan membahas tentang fi sujudi sahwi, yaitu terkait dalam masalah sujud sahwi di dalam sholat. Karena kita tahu bahwasanya sholat itu diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan. Dan kadang-kadang orang yang sering lupa rokaat itu malah justru orang yang sholat sendirian. Benar gak bapak-bapak dan ibu-ibu? Sholat sunnah atau intinya pas sholat di rumah lah. Misalkan sholat duhur, waktu itu ada, atau waktu di rumah misalkan ingin sholat tarawih sendirian, atau sholat wajib ketika turun hujan dia sholat. Kadang-kadang untuk sholat 4 rakaat bisa 5 rakaat, kadang-kadang bingung berapalah tadi rakaat yang dia dapatkan. Itu yang sering malah justru ketika sholatnya sendirian, ya. Sama seperti ya tidak hanya laki-laki ya, untuk ibu-ibu yang perempuan juga seperti itu. Kadang-kadang sering lupa itu pas sholat sendiri. Dan tidak ada yang mengingatkan, makanya dia ragu terus. Berapalah tadi rakaat sholatnya. Terkait dengan sujud sahwi, pakai sin, sujud sahwi di dalam sholat, baik untuk laki-laki maupun perempuan, ya, dalam sholat.
As-sujudul matlubu fi akhiris shalah jabran li naqsin fiha au ziyadah au syak. Yang artinya adalah sujud sahwi itu sujud yang dituntut di akhir sholat, baik sebelum salam maupun setelah salam. Apa alasan yang mendasari bahwasanya dia harus melakukan sujud sahwi? Pertama, ini alasannya. Pertama, karena ada kekurangan dalam sholatnya, rakaatnya kurang, atau waktu sholat tasyahud awalnya lupa. Dia ingat-ingat sudah ini rakaat ketiga, tadi lupa nggak tasyahud awal. Nah, ini ada yang kurang. Au ziyadah, ya, au ziyadatun, atau kelebihan. Dia ketika sholat ingat-ingat tadi sholatnya kok 5 rakaat. Dipikir-pikir 5 rakaat. Padahal zuhur, asar yang dia lakukan harusnya 4. Nah, di sini berlebih rakaatnya. Dia lupa sehingga diingatkan oleh makmumnya bahwasanya sholatnya itu lebih dari 4 rakaat. Bahkan Nabi dulu juga pernah mengalaminya ketika beliau mengerjakan sholat baik zuhur ataupun asar, ya tidak disebutkan, kalau enggak zuhur ya asar, itu Nabi sholatnya 5 rakaat. Ketika itu ada sahabat yang mengingatkan setelah salam, ya Rasulullah, sholaita khamsan. Wahai Rasulullah, Anda tadi sholat itu 5 rakaat. Padahal sholatnya zuhur, kalau enggak zuhur asar, harusnya 4. Ini sholatnya malah justru 5 rakaat. Dan Nabi sendiri lupa. Dikira Nabi ya sudah benar, itu 4 rakaat gitu. Ternyata para sahabat lebih tahu karena mereka menghitung, dan Nabi lupa, ya, dan Nabi lupa saat itu. Karena di sini juga disebutkan, ya, Nabi bisa saja lupa dalam masalah jumlah rakaat sholat, dan Nabi juga pernah lupa itu dalam bacaan sholat ketika beliau menjadi imam. Sehingga beliau mengingatkan kepada makmum yang di belakangnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya, mengingatkan agar bisa membetulkannya. Sehingga, ya Rasulullah, Anda sholat 5 rakaat. Nah, setelah itu Nabi SAW fasajada sajdatas sahwi. Beliau pun akhirnya sujud sahwi, 2 kali sujud, ya, diselingin dengan duduk. Sujud kemudian duduk, habis itu sujud lagi, ya, setelah itu salam. Ini sujud sahwi setelah salam. Dari keterangan ini juga menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu disyariatkan, baik yang melakukan atau yang lupa waktu sholat itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Itu yang pertama, karena linaksin fiha, karena kurang rakaatnya atau ada kekurangan, au ziyadah atau kelebihan, seperti jumlah rakaat kelebihan, au syak. Yang ketiga, atau karena ada keraguan-raguan, dia itu ragu, ini tadi sholatnya sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, itu ragu, atau ragu tadi itu sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, ragu terus. Ini juga disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, ya, karena lupa. Wa qad ajma'a, sungguh telah sepakat, ya, di kalangan ahlul ilmi ala masyru'iyati sujudi sahwi, atas disyariatkannya sujud sahwi. Adapun terkait dengan dalilnya,
yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih. Wa sujudus sahwi masyru', sujud sahwi itu disyariatkan dengan dalil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini." Rawahu Muslim. Yang artinya adalah apabila salah seorang kalian lupa dalam sholat, falyasjud, maka hendaknya sujud. Ini sujud sahwi. Sajadataini, dengan 2 kali sujud. Jadi sujudnya atau kaifiyah, tata caranya adalah 2 kali. Dan ini juga terdapat dalam wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau juga pernah melakukannya, yaitu sujud sahwi. Nabi juga pernah melakukan. Wa asbabuhu az-ziyadatu wan naqsu wasyakku. Jadi di sini kesimpulannya, penyebab disyariatkan sujud sahwi itu ada 3. Ya, disyariatkan itu ada 3. Yang pertama az-ziyadah, karena kelebihan, ya, kelebihan rakaat atau yang lain. Yang kedua wan naqsu, atau kekurangan, kurang rakaatnya atau kurang yang lainnya. Wasyak, yang ketiga adalah karena keraguan-raguan. Keraguan-raguan sudah kita sebutkan, apakah 2 rakaat atau 3, atau misalkan 3 rakaat atau 4, dia ragu-ragu. Ini juga disyariatkan sujud sahwi. Baik, sekarang kita bahas terkait dengan dalil-dalilnya. Idza zada fi'lan min jinsi shalah kayazid ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan walau qadra jalsatal istirahah. Ya. Disyariatkan sujud sahwi itu ketika ada kelebihan, tidak hanya kelebihan rakaat, seperti contohnya kelebihan ruku. Sudah ruku i'tidal, habis itu ruku lagi, pas ruku baru ingat, lah tadi kan sudah ruku, kok ruku lagi? Oh ternyata lupa, dikira belum ruku. Jadi dia sudah ruku masih lupa juga, sudah baca subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, baru ingat, lah tadi kan sudah ruku. Ingatnya itu setelah membaca subhan rabbiyal azim. Ya. Berarti di sini rukuknya dalam kondisi lupa. Bagaimana cara dia biar sholatnya itu bagus, sholatnya sah? Maka caranya nanti ketika di akhir sholat, ya, maka hendaknya sujud sahwi, karena ketambahan rukuknya. Au sujudan, atau ketambahan sujudnya. Waktu sholat udah duduk sujud, habis itu duduk, harusnya duduk tahiyat, duduk tasyahud, tapi enggak, malah justru sudah duduk baca zikir Allahumma firli, sujud lagi. Pas sujud lagi ingat, lah tadi sudah sujud, ini malah sujud lagi. Berarti ketambahan sujud. Ketambahan sujud juga sama, dia harus sujud sahwi, ya, karena ketambahan sujud. Atau ketambahan berdiri, i'tidal lagi. Sudah i'tidal lagi lah. Kok i'tidal lagi? Wah, ini pada sholat 5 waktu, itu kan berarti dia dalam kondisi lupa.
Udah i'tidal lagi. Maka di sini hendaknya dia sujud sahwi. Ini kalau ketambahan sama seperti ketambahan rakaat. Salat subuh tahu-tahu salatnya 3 rakaat. Enggak ingat, kondisinya tidak ingat, dia lupa 3 rakaat. Tapi pas sebelum salam dia ingat tadi itu 3 rakaat loh. Dia yakin 3 rakaat, baru ingat yakin itu pas mau salam. Maka saat itu juga hendaknya dia sujud sahwi agar sholatnya sah. Li hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat menjadi imam, sholat bersama kami, kata Ibnu Mas'ud, artinya bersama para jamaah. Tapi sholatnya 5 rakaat, ya, sholatnya 5 rakaat karena Nabi lupa, ingatnya 4 rakaat gitu. Falamma intafala minas sholah tawash wasal qaum bainahum. Ketika Nabi SAW selesai sholat, itu Nabi juga masih nggak ingat kalau sholatnya 5 rakaat karena lupa. Dikiranya ya memang pas 4 rakaat, tapi ternyata ada sebagian makmum mereka bersuara ngomong di belakang Nabi bahwasanya Nabi tadi sholatnya 5 rakaat. Yang ini ngomong, situ ngomong, situ ngomong. Ini disebutkan tawash wasal qaumu. Ya, sebagian makmum itu pada ngomong dengan temannya, Nabi tadi sholatnya 5 rakaat loh, 5 rakaat. Sehingga Nabi akhirnya terdengar, yang nguping ya, terdengar ada suara satu sama lain, kok 5 rakaat, 5 rakaat. Lalu Nabi mengatakan, Masya'nukum, apa yang kalian bicarakan? Ya. Nabi masih belum ingat juga, masih dikira ya 4 rakaat. Tapi orang-orang masih pada ngomong, tadi 5 loh, 5. Nabi masih nanya-nanya, ada apa gitu. Lalu sebagian jamaah makmum ya, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal zida fi sholati syai', wahai Rasulullah, apakah engkau menambahkan sholat? Ya, awalnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Gitu. Nabi mengatakan, lah, saya enggak, lupa Nabi. Jadi Nabi tuh yakinnya masih 4 rakaat. Jadi ketika ditanya sebagian jamaah, Rasulullah tadi sholatnya berapa rakaat sih? 4. Karena yakinnya 4, padahal 5. Itulah ya manusia. Tayyib. Kemudian qalu fa innaka shallaita khamsan. Akhirnya sebagian jamaah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi itu Anda sholatnya 5 rakaat. Karena para sahabat ngitung, ya Nabi lupa, ingatnya ya 4. Itu. Fantafala, setelah itu Nabi SAW karena diingatkan oleh para sahabat bahwasanya sholatnya 5 rakaat. Di sini disebutkan kalau nggak sholat duhur, sholat asar gitu. Ya, akhirnya Nabi pun berdiri. Ya, berdiri, ya jamaah ikut berdiri juga. Berdiri dan Nabi menghadap ke arah kiblat. Fantafala insarafa wa raja'a ilal kiblah. Nabi pun akhirnya menghadap ke kiblat. Ini juga menunjukkan kalau selesai sholat, bapak-bapak ya, ibu-ibu, kalau selesai sholat itu seorang imam dia menghadap ke makmum.
Ya, tidak menghadap kiblat terus. Meskipun hukumnya sunnah. Hukumnya disunnahkan untuk menghadap ke makmum. Meskipun ini jarang diamalkan oleh imam-imam masjid di berbagai negara ya, tapi ada juga ya sebagian mereka masih mengamalkannya. Ketika selesai sholat mereka menghadap ke makmum. Ini disunahkan. Karena Nabi sendiri seperti itu, beliau menghadap ke makmum. Nah, ketika Nabi tahu kalau sholatnya 5 rakaat, baru beliau berdiri, ya semuanya berdiri, dan beliau menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat untuk melakukan sujud sahwi. Oh, di sini enggak ya, beliau tidak berdiri, tapi beliau menghadap kiblat dan sujud sahwi, ya. Jadi tidak perlu berdiri, langsung menghadap kiblat dan sujud sahwi 2 kali. Tsumma sallama, kemudian ditutup dengan salam. Ya, ditutup dengan salam. Jadi seperti ini kalau ada orang yang sholatnya ketambahan, harusnya sholatnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Setelah sholat baru ingat, oh ternyata dari sholatnya 5, maka silakan langsung menghadap kiblat tanpa berdiri ya, langsung dia menghadap kiblat dan sujud sahwi gitu aja. Kenapa? Karena di sini tidak perlu menambah rakaat sholat. Kalau menambah rakaat sholat, iya memang butuh berdiri nambah rakaat. Nah ini nggak nambah, berarti cukup dia kondisi duduk, lalu dia menghadap kiblat dan sujud sahwi 2 kali. Tetap salam juga. Karena di sini disebutkan setelah sujud 2 kali, tsumma sallama, kemudian salam. Ya, ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tsumma qala, ya. Kemudian Nabi SAW setelah beliau sujud sahwi 2 kali, tsumma sallama, dan beliau selesai salam juga, lalu beliau berkata kepada para sahabat, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya saya ini juga manusia seperti kalian. Bedanya Nabi diutus mendapatkan wahyu, kalau manusia tidak, itu bedanya. Karena seorang rasul ya, diutus oleh Allah mendapatkan wahyu. Nah, tapi yang sisi kesamaannya yaitu Nabi, beliau itu juga manusia biasa. Innama ana basyarun, kata Nabi, sesungguhnya aku juga manusia biasa. Mithlukum, sama seperti kalian. Ansa kama tansauna, saya juga lupa, ya, saya juga lupa. Kama tansauna, sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini. Apabila salah seorang kalian itu lupa dalam sholat, maka falyasjud, maka sujudlah kalian dengan sujud 2 kali. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW beliau lupa, sholatnya 5 rakaat. Akhirnya diingatkan oleh para sahabat, Anda sholatnya 5 rakaat tadi. Maka Nabi pun sujud sahwi dan beliau tutup dengan salam. Dari sini juga kita katakan bukan suatu aib, ya, bukan suatu aib kalau Nabi itu lupa, ya, karena Nabi Adam alaihissalam juga memiliki sifat lupa. Nabi Adam juga memiliki sifat lupa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya dahulu pernah diperlihatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Allah mengabarkan bahwasanya akan ada keturunan dari Nabi Adam yang bernama Nabi Daud. Lalu Allah mengatakan bahwasanya umur yang akan diberikan kepada atau umur yang ditentukan untuk Nabi Daud alaihissalam itu 60 tahun. Ya. Nabi Adam alaihissalam beliau pun mendengarkan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala atau perkataan dari Allah. Sehingga Nabi Adam mengatakan untuk Nabi Daud tambahkan usianya menjadi 100. Ya, tambahkan usianya menjadi 100. Dari 60 menjadi 100. Nah, berarti tambahannya berapa itu? 40 tahun. Ya, 60 Nabi Adam minta kalau bisa 100. Jadi tambahkan 40 tahun lagi. Dan 40 tahun ini diambil dari usianya Nabi Adam alaihissalam. Ya, diambil dari usia Nabi Adam. Setelah berselangnya waktu, ketika Nabi Adam usianya sudah 960 tahun, datanglah malaikat pencabut nyawa, ingin mencabut nyawanya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam pun mengatakan, ya beliau nggak terima gitu, nggak terima kalau dicabut nyawanya usianya kurang dari 1000 tahun. Karena Nabi Adam mengatakan, telah ditulis ya fil lauhil mahfud, telah ditulis di lauhil mahfud, itu umurku adalah alfasanah, umurku itu 1000 tahun. Umurnya siapa itu Pak, Ibu? Umurnya Nabi Adam. Ini sudah ditentukan di lauhil mahfud, umurku itu 1000 tahun. Ini belum nyampe 1000 tahun udah datang mau cabut, nggak terima. Kira-kira malaikat pencabut nyawa, dia datang sebelum usia 1000 tahun. Itu benar gak kira-kira yang dia lakukan? Benar. Yang salah siapa kira-kira? Yang salah Nabi Adam. Karena Nabi Adam dulu pernah menginfakkan umurnya. Dari 1000 tahun diambil 40 tahun untuk Nabi Daud. Kelak nanti akan terlahir dari keturunan Nabi Adam itu yang bernama Nabi Daud, usianya 100 tahun. Ya, dari 60 ditambah dari umur Nabi Adam 40 jadi 100. Ternyata Nabi Adam lupa di akhir hayatnya. Ya, lupa di akhir hayatnya. Kalau usianya itu sudah dipotong untuk siapa? Untuk Nabi Daud alaihissalam. Lupa, sehingga Nabi mengatakan fanasiya Adam, ya, wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu fa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatuhu. Kata Nabi SAW, Nabi Adam telah lupa, maka anak-anak keturunannya juga punya sifat lupa. Dan Nabi Adam juga memiliki kesalahan, meskipun telah diampuni oleh Allah kesalahannya, memakan buah, yaitu memakan buah yang ada di surga, buah larangan. Nabi Adam melakukan kesalahan, ya meskipun ini diampuni oleh Allah tentunya. Dan anak-anak keturunannya juga sama, memiliki kesalahan. Nah itu, ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, hadis hasanun sahih. Taib. Dari sini juga kita lihat Nabi Muhammad SAW beliau juga memiliki sifat lupa ketika sholat. Ya, jumlah rakaat sholat beliau harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, tapi karena lupa. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah lupa ketika sholat membaca surat setelah Fatihah. Beliau lupa.
Sehingga beliau membaca ayat itu langsung loncat ke ayat berikutnya. Ayat sebelumnya itu nggak dilanjutin karena Nabi lupa. Ya, beliau langsung loncat di ayat berikutnya. Ini juga menunjukkan ya, Nabi juga bisa saja lupa dalam hal ini, yaitu dalam jumlah rakaat sholat dan juga dalam bacaan hafalan ketika sholat, hafalan Al-Quran. Dan itu bukan suatu yang aib, ya. Itu bukan suatu yang aib, ya. Itu suatu yang biasa saja terjadi di kalangan ya, Nabi, untuk Nabi SAW. Karena memang dalilnya juga ada, sudah kita sebutkan tadi dalilnya, riwayat Imam Muslim. Ya. Fa idza alima bi ziyadati wa huwa fi shalah wajaba 'alail julus. Ya. Jadi ketika dia tahu kalau seandainya sholatnya itu ketambahan 1 rakaat atau ketambahan rukuknya atau ketambahan sujudnya atau ketambahan i'tidalnya atau ketambahan duduknya, maka hendaknya dia sujud sahwi. Tidak perlu ditambah rakaat sholat, tidak perlu, karena itu sudah ketambahan. Ya, sudah ketambahan. Cukup sujud sahwi dan salam. Baik. Kemudian terkait dengan sujud sahwi, ini bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Kapan dia lakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelahnya? Secara zahir, kalau seandainya dia itu ingat sebelum salam, ingatnya sebelum salam, misalkan dia ragu tadi 2 rakaat atau 3 ya, tapi dia ragunya itu sebelum salam, lalu dia sholat ambil 2 rakaat, ya, tambah berarti ya, tambah 1 rakaat. Kalau misalkan sholat maghrib tambah 1 rakaat, baru setelah itu salamnya, sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa kok sujud sahwi sebelum salam? Karena ingatnya sebelum salam, gitu. Ingatnya sebelum salam. Atau misalkan sholatnya ketambahan, tadi ketambahan rukuk tadi sholatnya, tapi ingatnya sebelum salam. Bagaimana cara sujud sahwi? Lakukanlah sebelum salam. Nah, terus bagaimana kalau dia ingatnya setelah salam? Setelah salam baru ingat. Dipikir-pikir, tadi tuh anak ketambahan rakaat tadi ya. Setelah salam baru ingat, oh iya tadi ketambahan. Bagaimana cara sujud sahwi? Maka sujud sahwinya setelah salam. Karena memang setelah salam baru ingat. Sama seperti Nabi SAW, beliau mengerjakan sholat 5 rakaat. Beliau lupa. Diingatkan kalau sholatnya itu 5 rakaat. Baru karena beliau ingatnya setelah salam, diingatkan oleh sahabat, ya, diingatkan, maka beliau sujud sahwinya setelah salam. Karena ingatnya setelah salam, gitu. Jadi di sini tergantung apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tergantung dari kapan ingatnya, ya, sehingga bisa dilakukan sujud sahwi sebelum salam ataukah setelah salam. Dalam hadis Imran ibnu Husain, Nabi SAW beliau, ya, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaat min al-'asr. Tsumma qama fadakhala al-hujrah. Faqama rajulun basital yadain faqala aqsiratis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Beliau salat asar. Ternyata salatnya 3 rakaat. Lupa, ya. Tadi salatnya 5. Ini pernah suatu ketika, karena Nabi mengimami sholat berkali-kali, pernah Nabi sholat asar, sholatnya 3 rakaat, beliau lupa. Tsumma qama fadakhalal hujrah.
ketika selesai sholat 3 rakaat, beliau salam, lalu beliau pulang, ya, langsung masuk ke rumah beliau, ke kamar beliau. Lalu berdirilah seseorang atau seorang sahabat, Basitul Yadain, yang memiliki 2 tangan, atau dikenal dengan tangannya panjang gitu ya. Faqol aku siratis shalah. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi saat Nabi sudah di hujrah, di ruangan beliau. Laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda sholatnya qasar. Qasar, asar 3 rakaat. Ya. Apakah engkau mengqasar atau meringkas? Di sini meringkas. Apakah Anda meringkas sholat asar harusnya 4 rakaat menjadi 3 rakaat?" Nabi akhirnya sadar, oh ternyata salah, sholatnya kurang, rakaatnya kurang. Ini setelah salam. Setelah salam baru diingatkan kalau Nabi sholatnya berapa rakaat? 3 rakaat untuk asar. Fakharaja, setelah itu Nabi keluar lagi dari kamarnya. Keluar lagi, para sahabat masih di situ, beliau nambah, ya. Fa shalla rak'ah allati kanat rakaat. Lalu Nabi menambah 1 rakaat. Kalau ditanya kenapa Nabi nambah rakaat, bukan langsung sujud sahwi saja, jawabannya apa? Karena kurang rakaatnya. Nah ini, karena kurang maka tambahin. Kalau tadi kelebihan sebelumnya, kalau kelebihan nggak usah ditambahin. Kalau kelebihan maka cukup sujud sahwi. Nah di sini Nabi karena sholatnya 3 rakaat untuk asar, berarti kurang, Nabi lupa, ya, maka beliau tambah 1 rakaat. Tsumma sallama, lalu beliau salam, ya, beliau salam. Tsumma sajadatai as-sahwi, dan beliau pun sujud sahwi. Kemudian beliau salam, ya. Kemudian beliau salam. Bisa di sini sujud sahwi dulu lalu salam. Bisa juga didahului dengan salam lalu sujud sahwi lalu salam lagi. Ya. Jadi salamnya berapa kali? Bisa 2 kali. Padahal sholat yang 3 rakaat itu udah salam juga, ya. Seperti ini boleh-boleh saja tentunya karena ada dalilnya. Kalau misalkan tambah 1 rakaat lalu dia sujud sahwi, setelah itu salam, maka ini juga boleh, ya. Tidak jadi masalah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini termasuk yang kedua, kalau kekurangan rakaat atau kurangan sholat, ya. Kalau sebelumnya ketambahan rakaat sholat. Tayyib. Kalau misalkan meninggalkan wajibnya sholat, contoh apa wajibnya sholat? Di antaranya adalah tasyahud awal. Apa hukumnya tasyahud awal, bapak-bapak, ibu-ibu? Tasyahud awal itu hukumnya apa? Wajib. Termasuk wajibnya sholat, tapi bukan masuk dalam rukun sholat. Sehingga kalau orang yang lupa tasyahud awal dalam sholat maghrib atau sholat isya, sholat duhur, sholat asar, dia lupa nggak tasyahud awal, maka dia cukup dengan sujud sahwi, ya, tidak perlu dia tasyahud lagi, ya, itu. Karena ketika dia sudah misalkan 4 rakaat, tapi tasyahud sebelumnya lupa, maka dia cukup dengan sujud sahwi. Ya, sehingga ini bisa menjadi sempurna sholatnya.
Tapi kita lihat terkait dengan dalilnya, karena semuanya kita mengetahui ini harus melihat kepada dalil, ya, perkataan Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak sekedar hanya ngomong atau berkata saja. Yaitu disebutkan dalam hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaatain." Bahwasanya Rasulullah pernah sholat bersama kami, ya, rakaatain min ba'di sholawat. Beliau ketika 2 rakaat, tsumma qama, beliau pun langsung berdiri, falam yajlis, beliau tidak duduk tasyahud. Lupa, Nabi ternyata pernah lupa juga tidak tasyahud awal. Faqaman nas ma'ahu, akhirnya manusia pun berdiri semua, ya, manusia berdiri semua. Falamma qadha sholatahu, ketika Nabi menyelesaikan sholatnya, ini sebelum salam, wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim, lalu kami pun melihat, ya, ternyata beliau ini di waktu terakhir sholatnya, di ujung sholat, beliau pun bertakbir, ya, qabla taslim, yaitu Allahu Akbar, untuk sujud. Fasajada sajdatain wa huwa jalis, beliau pun sujud 2 kali. Tsumma sallama, lalu beliau pun menutup sholatnya dengan salam. Ini hadis riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya ini, ya, sebelum salam Nabi sujud sahwi. Kenapa? Karena kekurangannya adalah dalam hal wajibnya sholat, yaitu tasyahud tadi, lupa nggak tasyahud, maka nggak perlu tasyahud lagi, cukup sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Tapi itu yang bisa kena sampaikan. Yang terakhir yaitu ketika terjadi keraguan. Ini juga ada dalilnya. Ragu apakah sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Gimana cara kita mengerjakan, kita menyikapinya? Kita ragu ini 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang 3 rakaat. Kalau memang ragunya itu mendominasi, dia ragu antara 3 atau 4, nggak ada yang kuat. Yang 3 rakaat ya ragu, kalau 4 rakaat ragu juga, maka ambillah yang 3 rakaat. Setelah itu dia tambahkan 1 rakaat, terakhir sujud sahwi, ya, terakhirnya itu sujud sahwi. Maka disebutkan di sini, fa idza wajada dzalik, ya, dia apa? Oh ya, idza syaka ahadukum fi shalah, ketika salah seorang kalian sholat dan ragu, salasan au arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syah, maka ambil yang buanglah keraguan-raguan tadi. Artinya ambil yang sedikit. Yang 3, falyabni ala mastaiqona, ambil yang yakin, kemudian sujud, ya, dengan sujud sahwi sebelum salam. Ini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini kalau ragu semua, 3 atau 4, ambil 3, berarti nanti tambahkan 1 lagi. Kalau sholatnya 4 rakaat, ini 2 atau 3, ambil 2, ya, ambil 2. Sehingga kalau dia sholatnya mau 3 rakaat, tinggal tambah lagi. Setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Dikecualikan kalau dia mendominasi antara 3 atau 4, tapi dia lebih yakin 4 daripada 3, maka ambil yang 4. Nah, ini terdapat dalam hadis Nabi SAW, ya, yang lain juga, ambil yang 4 kalau itu mendominasi 4, lebih yakin, lebih mantap yang 4-nya daripada 3. Tapi saat sedikit dia masih ragu, kayaknya 3,
tapi anak yakin 4, memang yakin 4 ya. Sudah, kalau yakinnya 4, hampir 100% dia lebih yakin, boleh dia ngambil 4. Itu kalau lebih yakinnya. Kalau misalkan dia lebih yakin 3, ambil 3. Lebih yakin itu ambil 3. Nah, cuma pertanyaannya kalau nggak ada yang yakin, 3 nggak yakin juga, 4 nggak yakin, ambil 3. Nah itu, ambil 3. Allah Ta'ala alam. Ini juga terdapat di dalam ya hadis dari Nabi SAW, karena Nabi mengatakan waliyabni ala mastaiqona, ambil yang yakin, yang lebih dominan gitu. Itu dalam hadisnya. Tsumma sajada yasjudu sajdatain, lalu dia sujud sahwi. Tetap sujud sahwi, meskipun dia yakin, anak yakinnya 4, yakin betul, tetap aja nanti sujud sahwi, karena ada keraguan sedikit. Nah, meskipun dia ngambil 4, ini kalau yakinnya 4. Kadang-kadang nggak yakin-yakin, 3 nggak yakin, 4 juga nggak yakin, ambil yang sedikit. Nah itu. Tapi itu aja yang bisa Anda sampaikan terkait dengan materi di sore hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua yang biasa mengerjakan sholat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kadang-kadang masalah sujud sahwi itu jarang diamalkan oleh sebagian manusia. Padahal ini termasuk syariat Islam di dalam sholat, dalam ibadah. Kita kepengen sholatnya bener, sholatnya bagus, tapi kadang-kadang nggak pada nanya gitu bagaimana cara sujud sahwi. Ya sehingga ragu-ragu terus. Maka hendaknya kita pelajari yang bagus, yang sahih, sehingga sholat kita itu benar-benar sah gitu. Tapi itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.